Mahkamah Agung menyunat vonis koruptor Edi Prabowo dari 9 menjadi 5 tahun. Pengurangan hukuman tersebut menuai kritikan juga sindiran dari berbagai pihak. Kontroversi hukuman Edi Prabowo dipotong 4 tahun menuai sorotan. Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut divonis 9 tahun penjara dalam kasus suap izin budidaya lobster dan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun Mahkamah Agung mengurangi vonis terpidana korupsi tersebut. Putusan kasasi ini diputuskan Sofyan Sitompul selaku Ketua Majelis, serta Ghazalba Saleh dan Sinta Yuliansih Sibarani sebagai hakim anggota. Alasannya, hakim menilai Edi Prabowo telah bekerja dengan baik saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Apa itu keadaan yang meringankan menurut majelis hakim kasasi, yaitu bahwa faktanya terdakwa sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sudah bekerja dengan baik dan telah memberi harapan yang besar kepada masyarakat, khususnya bagi nelayan. Pengurangan hukuman tersebut menuai kritikan tajam dari banyak pihak, terutama dari Indonesia Corruption Watch. ICW menilai pengurangan hukuman tersebut absurditas. ICW menegaskan, jika Edi Prabowo berbuat baik, maka tidak mungkin ditangkap KPK. Selain kritikan, pengurangan hukuman pun menuai sindiran, seolah dengan bekerja baik bukan tidak mungkin jika mendapat masalah. Sanksi yang didapat akan sedikit diringankan. Baik tapi masuk penjara. Ini mungkin absurd seperti disampaikan ICW tadi. Kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Prof, selamat malam. Selamat malam. Ini heboh karena ada korting 9 tahun menjadi 5 tahun. Tapi sejatinya Prof, hukuman awal itu kan 5 tahun sebetulnya. Bagaimana kita melihat ini Prof? Ya, kalau kita lihat dari sisi putusan Mahkamah Agung ya, yang sebelumnya itu tradisinya Mahkamah Agung memperberat. Tapi kali ini adalah memutus memperingan gitu. Oke. Ya. Jadi medianya kasasi, kasasi, tapi putusannya memperingan. Ya. Putusan memperingan itu dibolehkan, tapi putusan memperberat itu tidak boleh gitu. Ya, menjadi masalah adalah legal argument atau alasan hukum apa kok putusannya diperingan dari 9 tahun menjadi 5 tahun. Oke. Itu yang menjadi masalah hukumnya di situ menurut saya. Salah satu alasannya katanya karena ketika diputus di pengadilan tinggi ada bagian meringankan yang dilupakan oleh hakim di pengadilan tinggi. Lalu kemudian di kasasi diulang lagi. Dia pernah berbuat baik sehingga layak dikurangi. Kalau itu gimana Prof? Nah, itu yang tadi saya katakan bahwa kalau tadi seperti yang dikutip tadi bahwa peringanan itu disebabkan karena jasa dia berbuat baik untuk kementerian, itu menjadi tanda tanya. Bukankah terjadinya tindak pidana korupsi di kementerian itu menunjukkan kinerja menteri tidak baik? Gitu. Oke. Kalau kita balik misalnya, oleh Mahkamah Agung dianggap bahwa kinerja menteri baik, maka dia korupsi. Itu nggak logis, sehingga dihukumnya ringan gitu ya. Itu nggak logis gitu ya. Maka ini tadi saya katakan perdebatan kita adalah pertimbangan legal reasoning mengenai peringanan hukuman itu apa gitu. Tapi kalau peringanan hukuman ada sesuatu yang meringankan, itu bisa diterima oleh umum, saya kira wajar-wajar saja lah ada pertimbangan seperti itu. Tapi kalau pertimbangannya dia punya jasa yang baik untuk memperbaiki kinerja di kementerian, tapi justru kementerianlah sumber korupsi yang dia melakukannya itu, terus kemudian diberi penghargaan dengan hukuman potong selama 4 tahun. Ini yang tanda tanya besar gitu ya. Oke, di luar dari itu Prof, karena ini adalah putusan hukum, harus dasarnya adalah legal. Apakah wewenang hakim menilai kinerja seorang menteri yang selama ini kita kira kinerja menteri itu adalah dinilai oleh presiden? Kenapa kemudian hakim yang mengambil alih penilaian itu? Nah, itu salah satu bagian yang kita harus bertanya juga gitu loh. Mengapa itu faktor-faktor non-hukum yang bukan kompetensinya hakim dimasukkan sebagai faktor yang memperingan gitu. Bagaimana dia menilai baik dan buruk itu dari mana parameternya gitu. Sehingga ketika parameter itu dipakai membuat hukuman diperingan menjadi 5 tahun itu, ini tanda tanya besar gitu.
ini benar nggak penilaian bahwa kinerja menteri itu baik gitu? Ya, bukankah kinerja baik dan tidak baik itu ada parameter ukuran tersendiri oleh lembaga tertentu yang menilai kinerjanya itu, gitu ya. Saya kira itu menjadi penting juga. Ya, Mungkin baik, diambil contoh saja, sambil kutip salah satu di antaranya. Ekspor benur atau bibit lobster itu boleh atau tidak? Gitu. Yang sebelumnya menteri tidak boleh. Gitu. Ya. Tapi kita pahami menteri tidak boleh itu apa? Supaya dalam konteks perdagangan internasional itu dia tidak saingannya tidak begitu kuat. Tapi kalau kita ekspor benurnya itu berarti nanti perdagangan persaingannya sangat kompetitif gitu ya. Dan itu mengalahkan atau istilah bahasanya memperlemah posisi Indonesia di masa depan gitu. Jadi kalau dari strategi itu aja kita bertanda tanya gitu. Baiknya di mana sesungguhnya gitu. Dari sisi kebijakan ekonomi, kebijakan terhadap petani atau kebijakan pada siapa gitu. Baik, oke. Selain alasan soal baik tadi itu, kalau kita bicara hukumannya dulu ketika di awal tuntutan jaksa KPK itu adalah 5 tahun. Apakah ini yang kemudian membuat KPK sampai hari ini tidak berencana untuk banding atau gimana ya, Prof? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sisi yang lain ya. KPK selalu menggembar-gemborkan kata-kata bahwa ini korupsi ekstraordinari. Kemarin saya lihatnya diulangi lagi dan seterusnya. Tapi dia menuntutnya kan menuntut ringan gitu ya. Ya, menuntutnya adalah menuntut ringan gitu. Dalam arti kata ada hukuman yang berat lagi, tapi dia lebih memilih menuntut ringan gitu. Nah, ketika ini tuntutan dia dipenuhi, ya, rekuisitornya dipenuhi oleh Mahkamah Agung, ini tanda tanya besar. Kalau dia ada protes lagi, apalagi KPK ini, tuntutannya sudah sesuai dengan apa yang dituntut oleh KPK. Kok ini protes-protes apa gitu loh. Kalau misalnya akan membaca catatan, akan kami melakukan PK dan sebagainya, dasarnya apa? Yang itu sesuai dengan tuntutan. Kalau dihukum di bawah tuntutan masih ada reasoning yang bisa diterima lah begitu. Ya, jadi inilah kira-kira konstruksi hukum yang saya kira KPK harus hati-hati di dalam bersikap ya, karena kalau dia membuat blunder menjadi citranya menjadi kurang bagus gitu. Sering sekali kita menyebut bahwa untuk mengatasi kasus korupsi ini. Baik, Prof. Silakan, Prof. Ya, saya ingin ingatkan kembali, 5 tahun itu adalah tuntutan dari KPK lah ya. Iya, betul. Dan sekarang dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Ya. Ya. Sekarang kalau KPK agak cawe-cawe mau PK, alasan apa yang menjadi alasan moral apa, alasan hukum apa, alasan yang lain apa untuk menuntut lagi lebih berat lagi? Menurut saya nggak bisa itu, nggak ada alasan apapun. Oke, baik. Prof, biasanya orang menyebut untuk efek jera harus dihukum tinggi. Kalau melihat sekarang KPK-nya sendiri menuntut tidak terlalu tinggi, lalu kemudian Mahkamah Agung juga kemudian mengkorting seperti ini, bagaimana harapan kita kepada hukum dalam memberantas kasus korupsi ini? Jadi saya ingin tanggapi mengenai masalah kata efek jera. Efek jera itu kepada siapa ya? Saya tidak selalu pendapat bahwa hukuman berat mesti efek jera, itu juga tidak sependapat gitu. Kan korupsi itu lebih banyak orang dipegang oleh pejabat kan gitu ya. Iya. Tapi kalau dia dilepas dari jabatannya, diperpanjang larangan untuk menjabat sebagai pejabat, mungkin 5 tahun atau lebih lama lagi, saya kira itu lebih lama lagi dia tidak akan menjabat. Kalau lebih lama lagi tidak menjabat, pastilah dia akan jera karena nggak ada kesempatan untuk berbuat korupsi begitu ya. Tapi kalau dihukum berat, tapi tiba-tiba hanya 3 tahun masa tunggunya, ya menurut saya nanti jabat lagi ya mengulangi lagi perbuatannya. Gitu. Baik, banyak tanda tanya di sini, mudah-mudahan bisa segera terjawab. Baik, Prof. Muzakir, terima kasih sudah berbagi di Anus Prime. Selamat malam, Prof. Pasukan Rusia kembali menjatuhkan bom ke rumah sakit anak dan bersalin di wilayah Zhytomyr dan Mariupol, Ukraina. Serangan ini hanya beberapa saat setelah gencatan senjata 12 jam berakhir. Inilah detik-detik pesawat tempur Rusia kembali menjatuhkan bom di wilayah Zhytomyr pada Rabu malam waktu setempat. Bom jatuh di 2 rumah sakit, satu di antaranya adalah rumah sakit anak. Serangan ini dilakukan usai berakhirnya gencatan senjata pada pukul 9 malam. Tidak ada korban luka dalam kejadian ini.
Serangan udara juga menerjang sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol. Bangunan rumah sakit porak-poranda dan sejumlah mobil hancur akibat ledakan tersebut. Polisi dan tentara bergegas mengevakuasi warga tertimbun reruntuhan. Seorang wanita hamil terpaksa ditandu petugas. Akibat serangan ini sebanyak 17 orang terluka. Sementara selama gencatan senjata, sekitar 700 warga Ukraina melarikan diri dari kota Vorzel yang dikuasai Rusia dan dari kota Irpin melalui koridor kemanusiaan. Selama 2 pekan serangan Rusia tersebut tercatat lebih dari 12.000 tentara Rusia tewas, sementara sekitar 406 warga sipil tewas dan sekitar 800 lainnya terluka. Kita akan membahas tentang invasi Rusia ke Ukraina bersama pengamat kebijakan luar negeri, Revi Marlina. Revi, selamat malam. Ya, suaranya belum keluar. Masih sudah tidak mute, tapi mungkin nggak usah pakai headset. Oke, ya. Bisa? Ya, kita akan segera coba lagi ke Revi untuk perbaiki audionya. Ya, bisa didengar suara saya? Baik, oke. Revi, ketika kemarin terjadi gencatan senjata, dunia mungkin sudah senang bahwa perang di Ukraina akan segera berakhir. Nyatanya hanya 12 jam dan kemudian terjadi pertempuran lagi. Apakah ada upaya untuk menyelesaikan ini? Baik, sebenarnya dalam hal ini dari pihak Rusia sendiri mengatakan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap rumah sakit di Mariupol adanya kelompok ultraradikal dari Ukraina. Maka dari itu Rusia sendiri juga berpikir kalau misalkan sudah menyelamatkan ibu-ibu yang sedang hamil di sana, namun pada kenyataannya tidak. Dalam hal ini sebenarnya pada hari Kamis ini terdapat upaya dari Turki sendiri untuk mempertemukan kedua belah pihak antara Rusia dan juga Ukraina untuk peace talk atau perjanjian damai dalam hal ini, namun tidak ada kesepakatan dari mereka berdua seperti itu. Oke. Kita sering mendengar bahwa salah satu yang membuat Putin menyerang Ukraina adalah karena Ukraina ngotot ingin bergabung dengan NATO. Beberapa waktu yang lalu Presiden Ukraina sudah bilang dia tidak akan ingin bergabung dengan NATO. Kenapa tidak selesai juga masalah ini? Persoalan ini sebenarnya sudah sejak lama. Jadi setelah Rusia Uni Soviet pada saat itu runtuh, jadi pertengahan 90-an, sebenarnya Rusia sudah mewanti-wanti Amerika Serikat maupun pihak Barat yaitu NATO untuk tetap meminta mereka untuk tidak menyentuh wilayah bekas Uni Soviet ini termasuk di Ukraina tersendiri. Namun dalam hal ini pada kenyataannya seiring dengan berjalannya waktu terdapat presiden yang memang ada pro Ukraina atau pro Rusia, ada juga presiden yang pro Barat. Dalam ini terdapat presiden yang pro Rusia memang menguntungkan tentu saja bagi Rusia, namun untuk presiden yang pro Barat ini akan menjadi kecemasan bagi pihak Rusia sendiri karena Rusia ingin wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya atau wilayah-wilayah post-Soviet itu tetap berada di radar Rusia. Jadi dalam hal ini pada akhirnya rakyat Ukraina berpikir lebih baik untuk mendekatkan diri atau beraliansi ke pihak Barat, dalam hal ini Uni Eropa dan juga NATO, namun konsekuensi yang harus dibayarkan oleh Ukraina begitu besar karena Rusia sejak dulu tidak setuju atau tidak menyetujui bahwa untuk Ukraina bergabung terhadap NATO. Oke, kalau kita lihat beberapa hari setelah 15 hari serangan ini tidak ada bantuan NATO sama sekali. Bahkan permintaan untuk no-fly zone saja NATO tidak mau mengeluarkan. Apakah sebetulnya ini merupakan tanda sebetulnya NATO sudah tidak membackup Ukraina sehingga kemudian Rusia tidak harus menyerang Ukraina lagi? Oke. Jadi dalam hal ini sebenarnya no-fly zone ini kan merupakan ruang geografis yang memang ditentukan di mana jenis penerbangan tertentu itu dilarang. Jadi dalam hal ini memang Ukraina memiliki ibaratnya bisa dikatakan bisa mengimbangi lah pihak dari Rusia untuk di bagian barat, namun untuk di bagian udara memang Ukraina cukup kewalahan dan tentu membutuhkan
bantuan dari NATO sendiri. Namun perlu diingat kalau misalkan Rusia di sini mewanti-wanti NATO ataupun siapapun pihak Barat yang mana jika mereka mendeklarasikan untuk no-fly zone, ini akan dianggap Rusia sebagai konfrontasi langsung terhadap Rusia. Jadi hal ini yang mungkin menjadi ketakutan bagi NATO sendiri, akan ada konfrontasi langsung terhadap Rusia seperti itu. Oke. Jadi dalam hal ini tidak seperti itu. Apa yang bisa membuat perang ini usai? Oke. Jadi dalam hal ini terdapat pendapat dari beberapa ada John Mearsheimer, salah satu ahli politik dan hubungan internasional dari Amerika Serikat, bahwa jika perang ini ingin usai, pihak Barat baik NATO maupun Uni Eropa di sini harus mengakomodir apa yang diinginkan oleh Rusia. Dalam hal ini cukup meyakinkan Rusia untuk Ukraina tidak bergabung terhadap NATO ataupun Uni Eropa. Jadi dalam hal ini posisi Ukraina tidak pro Rusia dan tidak pro Barat. Jadi Ukraina harus tetap netral, sama seperti kondisi atau situasi Austria pada zaman Cold War atau Perang Dingin. Namun dalam hal ini ketika perang terjadi, saya tidak yakin bahwa rakyat Ukraina ingin tetap netral zone, karena selama ini yang membantu Ukraina adalah pihak Barat seperti itu. Oke, termasuk kalaupun sampai saat ini NATO dan Amerika hanya mengeluarkan sanksi saja, tapi tidak pernah mengeluarkan personil atau pasukan, itu belum cukup untuk Rusia untuk mengakhiri perang ini? Kalau menurut saya belum, karena kemarin ada beberapa diskusi terhadap pakar ekonomi juga tentang sanksi ekonomi. Sanksi ekonomi itu pada garis besarnya tidak terlalu efektif, hanya efektif sekitar 30%. Di mana lagi kita harus mengetahui semenjak Putin berkuasa pada tahun 2001 hingga saat ini, Putin benar-benar memainkan strategis ekonomisnya untuk benar-benar membuat negara-negara Uni Eropa bergantung pada gas Rusia. Jadi dalam hal ini Rusia telah memegang kartu yang cukup kuat, yaitu ekspor gas terhadap negara-negara Uni Eropa seperti itu. Oke, baik. Revi Marlina, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam. Polisi meminta orang yang pernah menerima uang dari tersangka opsi binari Doni Salmanan untuk melapor. Banyak diantaranya adalah para pesohor. Siapa saja mereka? Kami segera kembali.